Kota Makassar dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung Pandang. Adalah sebuah kota madya dan sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota madya ini adalah kota terbesar di pesisir barat daya Pulau Sulawesi, menghadap Selat Makassar. Makassar dikenal mempunyai pantai losari yang indah. Kota ini tergolong besar dengan berbagai suku bangsa. Di Makassar ada suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa. Makanan khas Makassar adalah soto Makassar, roti maros, jalan kote, kue tori, pala buntung, pisang ijo, sop saudara, dan sop kondro. Sejak abad ke-16, Makassar merupakan pusat perdagangan yang dominan di Indonesia Timur dan kemudian menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, di mana seluruh pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan di sana dan menolak upaya VOC untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut. Selain itu, sikap yang toleran terhadap agama berarti bahwa meskipun Islam semakin menjadi agama yang utama di wilayah tersebut, pemeluk agama Kristen dan kepercayaan lainnya masih tetap dapat berdagang di Makassar. Hal ini menyebabkan Makassar menjadi pusat yang penting bagi orang-orang Melayu yang bekerja dalam perdagangan di Kepulauan Maluku dan juga menjadi markas yang penting bagi pedagang-pedagang dari Eropa dan Arab. Semua keistimewaan ini tidak terlepas dari kebijakan Raja Goa Talo yang memerintah saat itu, yaitu Sultan Alauddin Raja Goa dan Sultan Awalul Islam Raja Talo. Benteng Rotterdam yang juga dikenal dengan nama Benteng Ujung Pandang, terletak di dalam kota Makassar. Benteng yang dibangun oleh Raja Goa ke-9 setelah jatuh ke tangan Belanda, dibangun dan ditata sesuai dengan arsitektur Belanda. Benteng ini menjadi salah satu objek wisata budaya yang sampai saat ini masih terawat dengan baik. Nama Rotterdam itu sendiri diambil dari nama kelahiran Gubernur Jenderal Belanda, Cornelis Spelman. Pada tahun 1667, pelabuhan Ujung Pandang berhasil ia kuasai demi kepentingan monopoli rempah-rempah. VOC ingin menyingkirkan bangsa Portugis dan Inggris dari peta perdagangan rempah-rempah di kawasan timur Nusantara. Pahlawan nasional Sultan Hasanuddin pada tahun 1667 menandatangani perjanjian Bongaya dengan VOC. Perjanjian yang menggambarkan kekalahan kerajaan Goa. Hasilnya, sebagian besar benteng kerajaan Goa di Sulawesi Selatan pun dihancurkan Belanda. Belanda hanya menyisakan benteng Sombu Opu. Sementara itu, benteng Ujung Pandang harus diserahkan ke Belanda.
Spellman membangun ulang benteng Ujung Pandang dan mengganti namanya menjadi Front Rotterdam. Front Rotterdam adalah nama tempat kelahirannya di Belanda. Sarif, penjaga Museum Negeri La Galigo, mengatakan Spellman membangun kembali benteng tersebut dengan konsep membentuk peradaban Eropa di bumi Makassar. Saat dibangun kembali, Spellman memakai gaya arsitektur gotik seperti kampung halamannya. Di dalam benteng terdapat beberapa gedung. Gedung-gedung tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, mulai dari kediaman gubernur VOC, gereja Protestan, rumah sakit, asrama tentara, gudang rempah, perpustakaan, sampai kantor wali kota. Front Rotterdam pada masa kejayaannya ibarat kota kecil bernuansa Eropa di tanah pribumi. Salah satu gedung yang unik adalah gudang rempah. VOC sampai memerintahkan beberapa tentara untuk menjaga gedung selama 24 jam. Sedangkan di perpustakaan berfungsi juga sebagai sekolah. Tidak jauh dari Fort Rotterdam terdapat Museum La Galigo yang tidak hanya mengisahkan La Galigo, tetapi juga sejarah dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan serta sejarah perkembangan Front Rotterdam. Kini, pemerintah tengah merevitalisasi benteng tersebut. La Galigo adalah epos terbesar di dunia, karya masyarakat Sulawesi Selatan. La Galigo ini memiliki 31.500 halaman, lebih panjang daripada epos Mahabharata dan Ramayana. Drama epos La Galigo sering dipentaskan di berbagai kota di dunia. La Galigo adalah sebuah karya klasik dari Tanah Luwu yang terletak di bagian utara Sulawesi Selatan. Epos ini bercerita tentang peradaban melalui penuturan La Galigo. Terungkap bahwa seseorang bernama Saweri Gading telah menjelajah dunia 1000 tahun silam. La Galigo adalah putra Saweri Gading. Awalnya benteng ini berbahan dasar tanah liat. Namun, pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14 Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan Kars yang berada di daerah Maros. Benteng Ujung Pandang ini berbentuk seperti seekor penyu yang hendak merangkak turun ke lautan. Dari segi bentuknya, sangat jelas filosofi kerajaan Goa, bahwa penyu dapat hidup di darat maupun di laut. Begitupun dengan kerajaan Goa yang berjaya di daratan maupun di lautan. Benteng yang didirikan pada awal abad ke-16 adalah usaha Sultan Goa ke-9 yang bernama Daeng Matarure Karaeng Tumaparisi, tepatnya pada tahun 1525. Pada pertengahan abad ke-16, benteng ini menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan rempah-rempah yang ramai dikunjungi pedagang asing dari Asia dan Eropa.
Benteng ini dikuasai oleh VOC dan kemudian dihancurkan hingga terendam oleh ombak pasang. Pada tahun 1980-an, benteng ini ditemukan kembali oleh sejumlah ilmuwan. Pada tahun 1990, bangunan benteng yang sudah rusak direkonstruksi sehingga tampak lebih indah. Kini Benteng Sombu Opu menjadi sebuah objek wisata yang sangat menarik, yaitu sebagai sebuah museum bersejarah. Dari segi bentuk, Benteng Sombu Opu di Kecamatan Sombu Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, tergolong biasa-biasa saja. Namun, kekokohan dinding dan batu bata merah padat yang mengelilinginya sedahsyat perlawanan Raja Goa ke-16, Sultan Hasanuddin, saat mempertahankan benteng dari perampasan oleh Belanda. Pembangunan benteng dikerjakan lebih dari 10.000 orang, mayoritas tawanan dari Kerajaan Bone. Batu bata merah padat ditumpuk 7-8 meter, membentuk segi 4 sepanjang 2 km. Dinding barat menghadap selatan Makassar, dibuat berlapis 3 dengan ketebalan 3,6 meter. Jarak antar dinding agak lebih besar agar laskar kerajaan Goa mudah berbaris untuk menjaganya. Benteng itu dilengkapi menara atau bastion setengah melingkar. Isi benteng menunjukkan tingginya peradaban kerajaan Goa awal abad ke-16. Adalah era perkembangan kota benteng di berbagai belahan dunia sebagai simbol kekuasaan dan kedaulatan. Di bawah kepemimpinan Raja Goa ke-10, Iman Rigau, Daeng, Bronto, Karaeng, Lakiung, Tuni Palanga, Pulaweng, Goa menguasai seluruh kerajaan dari pesisir barat hingga selatan Sulawesi, termasuk Bandar Niaga. Pesatnya tata niaga di Goa mengusik Persekutuan Dagang Belanda atau VOC yang berupaya memonopoli pasar rempah-rempah. Ini sering digagalkan Sultan Hasanuddin yang memimpin Goa sejak 1635. Ketika VOC sukses menguasai rempah-rempah di Maluku, perdagangan di Benteng Sombu Opu tetap tumbuh lewat penyelundupan oleh pedagang Bugis. Pimpinan tertinggi Belanda, Cornelis Spelman, mengajak Aru Palaka, keturunan bangsawan Bone, yang dibawa ke Bone menundukkan kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bongaya 18 November 1667. Salah satu isinya memerintahkan pemusnahan Benteng Sombu Opu. Ternyata Sultan Hasanuddin tetap bertahan di Benteng Sombu Opu hingga 14 Juni 1669. Saya ucapkan selamat datang kita semua di sini, Bu, ya. Jadi saya mau katakan bahwa seperti yang kita lihat di sini adalah merupakan bangunan-bangunan Eropa khususnya. Tapi tentunya bahwa pertama kali benteng ini adalah merupakan milik kerajaan Goa pada masa lampau, gitu. Dibangun pada tahun 1545 oleh kerajaan Goa, tepatnya Raja Goa yang ke-9,
dan kemudian diteruskan oleh putranya yaitu Raja Goa yang ke-10. Nah, Raja Goa yang ke-10 ini bernama Imarigau Daeng Bonto Karang Lekiu Tuni Palangga Ulau. Itu dia. Jadi pada saat itu raja-raja Goa yang belum memeluk Islam sehingga belum dinamakan sultan. Nah, lain halnya kalau Sultan Hasanuddin itu kan sudah memeluk Islam pada saat itu. Nah, jadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah mengapa kerajaan Goa perlu membangun pertahanan dalam bentuk benteng? Tentunya bahwa kerajaan Goa ini muncul sebagai kerajaan besar. Kalau boleh saya katakan bahwa kerajaan pemenang di antara semua kerajaan yang ada di khususnya Indonesia Timur pada saat itu. Nah, ada dua alasan kenapa sampai kerajaan Goa membangun pertahanan dalam benteng. Pertama, bahwa kerajaan Goa memiliki saingan-saingan dari kerajaan-kerajaan lain, tentunya sebagai musuh yang kita kategorikan sebagai tantangan dari dalam. Kemudian tantangan dari luar, yang kita maksud tantangan dari luar adalah Eropa dan Asia yang memasuki wilayah Indonesia Timur. Ketahui bahwa ini dibangun pada tahun 1545. Nah, fungsinya sebagai benteng pengawal, bukan benteng utama, karena jumlah benteng yang dibangun oleh kerajaan Goa menurut sejarah itu ada 14. Ya. Namun kini tinggal 2 yang ada, yang sampai sekarang bisa kita lihat, terutama benteng Rotterdam atau benteng Ujung Pandang ini. Yang kedua adalah benteng Somba Opu. Malah kalau perlu saya katakan bahwa benteng Somba Opu itu merupakan benteng utama dari semua benteng yang pernah dibangun oleh kerajaan Goa. Benteng Rotterdam, kenapa disebut benteng Ujung Pandang? Nah, pengertian daripada ujung pandang atau ujung pandang adalah sebenarnya pucuk pohon pandan, gitu. Karena dahulu kala benteng ini berada di posisi tengah-tengah pohon-pohon pohon palem. Ya, katakanlah kayak hutan atau gimana ya, seperti itu, perkampungan di mana dipenuhi berbagai pohon pandan. Nah, pandan ini pengertian umumnya adalah palem. Nah, kalau kami di Makassar, kebiasaan dialek Makassar menyebut N, ada unsur G-nya. Misalnya ikan, makan. Begitulah pandan, penyebutannya menjadi pandang, jum pandang, gitu. Lanjut lagi bahwa pada saat pendudukan kerajaan Goa di benteng Ujung Pandang ini tentunya mempunyai gaya tradisional sesuai dengan ciri khasnya Makassar. Tidak seperti yang kita lihat sekarang. Dahulu kala masih merupakan rumah panggung ala Makassar, gitu. Yang bahan bangunannya itu terdiri dari berbagai kayu-kayuan dan juga bambu, bahkan atapnya juga dari rerumputan. Itu dia. Akhirnya Belanda berperang melawan kerajaan Goa sebagai pimpinan kerajaan terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, melawan Belanda. Sebanyak 6 kali bertempur antara Belanda dengan kerajaan Goa. Akhirnya tumbang juga kerajaan Goa oleh Belanda. Nah, itu tepatnya pada tahun 1667 lewat perjanjian Bongayan. Itu yang ditandatangani oleh kerajaan Goa. Tapi harus kita ketahui bahwa sebenarnya Belanda tidak semudah itu menaklukkan kerajaan Goa di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin sebagai Raja Goa yang ke-16. Jadi Belanda ini menggunakan istilah divide et impera ini adalah semacam memprovokatori kerajaan-kerajaan lain supaya ikut memerangi kerajaan Goa. Jadi mungkin bahasa yang kita kenal adalah adu domba, seperti itu.
Lanjut lagi bahwa akhirnya tahun 1667 benteng ini diduduki oleh Belanda. 10 tahun ke depan setelah pendudukan Belanda baru mereka mengubahnya sesuai dengan gaya Eropa seperti yang kita lihat sekarang. Jadi kurang lebih 300 tahun benteng ini menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian bagi pemerintah Belanda. Ya, seperti itu. Jadi tiap-tiap bangunan di sini tentunya mempunyai fungsi masing-masing ketika mereka tinggal di sini. Seperti di belakang layar ini, apa istilahnya Bapak ya? Itu adalah gudang rempah-rempah dulu. Iya, penampungan hasil bumi oleh Serikat Dagang Belanda yang kita kenal adalah VOC saat itu. Di belakang posisi saya ini adalah merupakan fungsinya gereja dulu. Gereja, ini bangunan ini gereja dulu bagi pemerintah Belanda. Di sebelah kiri bagian sana itu adalah kantor gubernur dulu bagi pemerintah Belanda. Ya. Dan masih banyak lagi di luar bangunan ini yang mempunyai fungsi masing-masing. Ya. Kemudian lanjut lagi ketika di penghujung pendudukan Belanda, tepatnya pada tahun 1942, Jepang memasuki negara Indonesia, khususnya di benteng ini telah mengalahkan Belanda. Secara otomatis bahwa benteng ini diambil alih lagi oleh Jepang. Tapi sayang Jepang hanya 3 tahun saja, kurang lebih seperti itu. Mereka menjadikan benteng ini sebagai pusat penelitian ilmiah, utamanya di bidang bahasa dan pertanian. Tentunya juga sebagai markas militer mereka. 1945 akhirnya mereka harus keluar karena kedatangan sekutu yang dipimpin oleh Amerika saat itu. Tahun 1947 kemudian benteng ini menjadi pemukiman sipil bagi orang-orang Maluku sampai 1949. Jadi orang-orang Maluku ini di mana mereka adalah merupakan orang-orangnya Belanda dalam hal ini adalah dikatakan kenil pada saat itu, tentara-tentara Belanda. Nah, lanjut lagi tahun 50-an pernah juga jadi suatu saksi bisu di mana menjadi suatu markas militer tentara Sulawesi Selatan pada saat itu di bawah pemerintahan Kah Musakar dalam peristiwa DIT ini. Ya. Nanti tahun 70 baru benteng ini kosong tanpa penghuni gitu. Ya. Beberapa tahun kemudian barulah diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diserahkan kepada pihak Suaka Purbakala untuk pelestariannya hingga sekarang. Kalau dilihat dari udara, benteng ini seolah-olah menyerupai bentuk penyu atau kura-kura seperti itu. Sebagai suatu simbol atau filosofi dari kerajaan Goa pada masa lampau bahwa kerajaan Goa itu semacam kerajaan maritim yang sama dengan kerajaan Sriwijaya. Ya, kira-kira mungkin sampai di situ dulu. Tuh.